Banyak pertanyaan yang masuk. Apa bedanya antara Anguilla bicolor dengan Anguilla marmorata? Kemudian pasarnya gimana terkait dua jenis ikan sidat ini? Kali ini kita akan bahas dua jenis ikan sidat dari Indonesia, Anguilla bicolor dan Anguilla marmorata. Kita sudah akan lihat di depan ini ada ikannya, ada ikan Anguilla marmorata dan Anguilla bicolor. Dua jenis ikan ini yang sudah banyak dibudidayakan. Walaupun di Selat Labas ada 3 jenis, satu lagi Anguilla bicolor pacifica, dan tentunya dua-duanya sudah bisa diterima oleh pasar. Jadi ini menjadi sebuah yang sangat penting karena ikan sidat Indonesia sudah bisa diterima oleh pasar. Baik, kita langsung lihat di sini. Nah, ini sudah ada dua ikannya. Di bagian atas adalah Anguilla bicolor dan bagian bawah Anguilla marmorata. Secara fisik memang sudah terlihat berbeda. Secara morfologi pun juga ada perbedaan-perbedaan antara Anguilla bicolor dan Anguilla marmorata. Kita bahas satu persatu ya. Anguilla bicolor yang mana, Anguilla marmorata yang mana. Baik, yang pertama Anguilla bicolor. Anguilla bicolor ini banyak sekali digunakan oleh para pembudidaya, terutama di daerah Jawa. Di daerah Jawa itu banyak sekali orang-orang yang berbudidaya dengan Anguilla bicolor. Kenapa? Karena memang di daerah Jawa sumbernya Anguilla bicolor, ya, dari sepanjang Pelabuhan Ratu, kemudian nanti ada di daerah Banten, terus lagi ke daerah Cilacap, Pangandaran, dan seterusnya. Itu daerah-daerah yang memang banyak sekali jenis Anguilla bicolor berada, dan tentunya itu akan jadi memudahkan karena bibitnya memang tersedianya salah satunya Anguilla bicolor. Nah, Anguilla bicolor ini punya kekhasan karena bentuknya dia warnanya hitam seperti ini ya. Teman-teman bisa lihat semua, ini warnanya hitam. Jadi warnanya hitam, kemudian di bagian bawahnya dia putih ya. Bagian bawahnya putih seperti ini. Ya, hitam, keabu-abuan, kemudian putih. Nah, kita bisa lihat juga ini ikan. Kenapa? Karena dia punya sirip. Kalau kita shoot bagian atasnya, ini terlihat bahwa Anguilla ini punya sirip. Ada 2 sirip pektoral, ya, ada 2 sirip pektoral untuk membantu dia berenang, mendayung di dalam air. Ya. Kemudian tentunya ada operculum, ada tutup operculum di sini yang dalamnya isinya insang. Ya. Jadi kita sudah sepakat ini adalah ikan ya, bukan organisme lain. Ini ikan sidat. Jadi jangan ada yang sebut lagi belut, karena tentu berbeda antara ikan sidat dengan belut ya. Oke. Nah, kemudian kalau kita shoot lagi lebih detail ya, di bagian atasnya ada sirip pektoral ya. Di bagian sini ada sirip pektoral. Sirip pektoral ini ada di bagian punggungnya ya. Ada bagian punggungnya, ini sirip pektoral. Sirip pektoral sampai menyambung dengan sirip ekor kaudal. Ya, sirip ekor kaudal ini seperti ini, dia membulat seperti itu ya. Nah, berbeda tentu dengan belut. Kalau belut dia runcing, kalau ikan sidat membulat. Kemudian di bagian bawahnya ini ada sirip bagian bawah ya, sirip bagian bawah, sirip pektoral bagian bawah. Ya. Ini setelah dari anus. Nah, teman-teman bisa lihat ini. Di sini ada anusnya. Nah, bagian ini adalah anus dari ikan sidat. Setelahnya ada sirip. Nah, ada sirip panjang sampai ke belakang. Nah, oke. Selanjutnya, kalau teman-teman lihat, ini bagian muka dari ikan sidat Anguilla bicolor. Dia punya 2 mata, ya. Ada mata, ada 2. Kemudian ada lubang seperti lubang hidung begitu ya. Ini lubang hidung. Kemudian ini bagian mulut, dan dia punya lidah ya. Dia punya lidah. Kita bisa lihat. Ternyata dia masih bergerak ya, teman-teman bisa lihat. Sarung tangan saya digigit. Nah, ya. Karena memang ini masih kita anestesi ya. Jadi dia sudah mulai bangun kembali. Jadi ada. Nah, kurang lebih itu bagian dari ikan sidat Anguilla bicolor ya. Dan Anguilla bicolor ini digadang-gadang mirip dengan Japonica, Anguilla japonica yang ada di Jepang ya. Makanya biasanya
orang-orang sudah mengira ini pengganti ikan sidat dari Jepang. Tapi padahal kita punya jenis-jenis yang lain. Salah satunya yang kita juga perlihatkan di sini, Anguilla marmorata. Ya. Nah, di segmen selanjutnya kita akan jelaskan Anguilla marmorata lebih detail. Nah, teman-teman bisa lihat untuk Anguilla marmorata sama ya. Kalau dari bagian atas, di bagian atasnya ini tetap ada sirip ya, ada sirip pektoral di kanan dan kirinya yang menunjukkan ini ikan. Kalau masyarakat bilangnya itu kuping gitu ya, itu kuping. Nah, kemudian dia ada sirip pektoral ya, bagian sirip pektoral, bagian sirip pektoralnya. Ya. Dan yang membedakan dengan Anguilla bicolor adalah dia membatik. Nah, seperti ini. Nah, dia membatik seperti ini. Ya, membatik ya. Nah, yang membatik seperti ini. Nah, di bagian siripnya teman-teman juga bisa lihat ini ada sirip pektoral di bagian punggung. Bagian punggung mulai dari sini sampai ke belakang, sirip pektoral sampai ke belakang. Ini sirip kaudal di bagian ekor membulat ya, bagian ekor yang membulat bersambung dengan sirip pektoral di bagian bawah yang ada setelah anus. Nah, ini bagian anusnya kembali ya. Ini bagian anusnya. Ukuran yang marmorata yang kita perlihatkan ini jauh lebih besar karena memang ukurannya sudah 400 gram ya, sudah 400 gram, sudah ukuran konsumsi. Nah, kalau di bagian depannya ini seperti ini. Ya, ini bagian shoot dari muka marmorata ya, ikan marmorata. Bagian mukanya seperti ini. Ada dua mata di kanan kirinya, ada juga tutup ya, ada lubang hidung ya, lubang hidung. Kemudian di bagian mulutnya, kalau close up dari samping dia akan seperti ini. Nah, close up dari samping seperti ini ya. Ini sangat menarik karena dua ikan yang memang banyak sekali di perairan Indonesia. Di perairan Indonesia itu banyak. Salah satunya sumbernya misalnya di daerah Sulawesi, ya, daerah Palu, daerah Sulawesi, daerah Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara. Ini banyak sekali jenis-jenis marmorata. Ya, jenis-jenis marmorata. Itu mungkin yang bisa kita jelaskan di segmentasi bagaimana pasar dari kedua jenis ikan sidat ini. Ya, dua jenis ikan sidat yang tadi kita bahas, Anguilla bicolor dan Anguilla marmorata, tentunya sudah bisa diterima oleh pasar ya. Dan bagaimana kemudian dua jenis itu bisa mendrive perekonomian masyarakat yang memang dekat dengan sumber dayanya. Ini yang paling penting. Bagaimana kemudian dua jenis ikan sidat ini bisa memberdayakan masyarakat Indonesia. Yang satu mungkin bisa menjual bibit, ya, yang satu lagi bisa memeliharanya sehingga ada nilai tambah, ada value added dari kegiatan yang mereka lakukan berupa budidaya. Dan hasilnya tentunya harus sesuai dengan keinginan pasar. Hasilnya aman dari sisi pangan. Ikan ini harus dihasilkan dengan standar yang baik, dengan pakan yang baik, ya, sehingga kemudian bisa diterima oleh pasar. Dan teman-teman harus tahu, orang-orang yang kemudian makan ikan ini menginginkan bahwa ikan ini dihasilkan dengan cara budidaya yang baik. Ya, itu menjadi poin penting dalam kegiatan pemeliharaan. Dengan cara-cara yang baik, dengan cara yang standar, maka membuat ikan ini bisa laku di pasaran. Dan Indonesia juga ini sudah bisa diterima. Dan kita berharap mudah-mudahan ke depan terus sampai nanti bisa berpeluang bukan cuma dalam negeri tapi juga luar negeri. Bicolor sudah lebih dulu diterima dan marmorata selanjutnya. Mudah-mudahan semua jenis ikan sidat di Indonesia juga bisa diterima oleh pasar karena memang dunia menginginkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.